Apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata keong, Mas? Apakah cerita rakyat dari Jawa Timur tentang gadis cantik yang dikutuk menjadi keong? Atau bangunan ikonik di Taman Mini Indonesia Indah yang sangat megah? Atau justru Anda mengarah pada seekor hewan berjangkang yang berjalan perlahan menyusuri sawah di pedesaan? Keong mas atau Golden Apple Snail merupakan gastropoda dari famili Ampullaridae. Dengan cangkang yang bulat dan cantik, membuatnya menjadi sebuah ikonik untuk penghobi akuarium. Keong mas biasa dijadikan sebagai hewan pembersih akuarium pengganti udang. Namun beda cerita saat mereka telah sampai di telinga para petani padi. Mengapa demikian? Apa yang membuat mereka dibenci oleh para petani padi? Bagaimana mereka bisa sampai ke Indonesia? Dan seperti apa siklus hidup mereka? Makan apa ya? Padi ya bang weh. Keong makan apa? Makan padi ya? Iya kadal itu. Kadal makan itu kan, makan keong. Sebelum mulai, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Ini Fikrotunisa dengan NIM A0A0 23012. Ini Zidan Arya Asari dengan NIM A0A0 23051. Ini Dia Selila Utami dengan NIM A0A0 23086. Dan ini Andestia Pramustin dengan NIM A0A0 23093. Keong mas biasa disebut dengan Golden Apple Snail. Disebut demikian karena ukuran maksimal mereka adalah sebesar buah apel dengan warna cakang emas yang menawan. Dalam beberapa daerah, mereka sering disalahartikan sebagai tutut atau keraca. Padahal keduanya adalah spesies yang berbeda, namun masih dalam famili yang sama. Keong mas berasal dari genus Pomaceae yang merupakan hewan asli dari Amerika Selatan dan didatangkan ke Asia sebagai hewan ternak untuk keperluan konsumsi. Namun bagaimana ceritanya, mereka bisa terlepas dari penangkaran dan menjadi spesies invasif di seluruh Asia. Keong mas pertama masuk di Indonesia pada awal tahun 1980-an dan langsung menjadi hama utama tanaman padi yang masih muda. Persebarannya di Indonesia cukup meluas. Di mana sungai mengalir, disitulah mereka ada. Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah variasi terbanyak di Indonesia. Saat musim kemarau, keong mas akan dalam masa estivasi. Mereka akan kembali terbangun saat mereka merasakan kehadiran air. Di saat itulah, mereka akan langsung makan atau sibuk untuk mencari pasangan dan kawin. Keong mas adalah hewan hermafrodit. Namun mereka masih memerlukan individu lain untuk dapat melakukan perkawinan. Keong mas berkembang biak dengan cara bertelur. Biasanya, keong mas akan bertelur di tanah, di atas batu, ranting kayu, hingga batang tanaman padi yang masih muda. Telur mereka bergerombol seperti buah beri yang sudah matang. Telur akan menetas saat berumur 2 minggu dan akan berubah menjadi larva yang memakan fitoplankton di air. Keong mas mencapai masa dewasanya saat berumur 2 bulan dan dapat hidup hingga 3 tahun lamanya. Keong mas yang mati akan meninggalkan cangkang mereka kosong dan biasa dimanfaatkan oleh beberapa hewan untuk dijadikan tempat berlindung yang nyaman.
Keong mas adalah hama bagi tanaman padi. Mereka biasa makan tanaman padi yang masih muda dan membuat kerusakan yang cukup parah pada sektor pertanian. Saat memasuki musim penghujan, yaitu pada bulan November hingga Maret, para keong mas ini akan berkembang biak dengan pesat. Mereka akan hadir dan menghabiskan tanaman padi yang masih dalam masa pertumbuhan. Berbagai cara harus dilakukan oleh para petani untuk dapat mengatasi hama keong ini. Ada yang memancing mereka dengan meletakkan makanan di pinggiran sawah dan memunguti keong yang terpancing ke makanan tersebut. Ada juga yang satu persatu mengambil keong dewasa dan telur-telurnya. Bahkan ada yang menggunakan pestisida kimia anti moluska untuk membuat mereka tidak bisa berkembang biak. Selain itu, penggunaan bebek sebagai musuh alami mereka juga sering dilakukan oleh para petani tradisional. Metode ini adalah win-win solution. Karena bebek kenyang, petani pun senang. Metode ini sudah banyak digunakan di berbagai negara di Asia, seperti Vietnam, China, dan Indonesia. Selain bebek, predator keong mas sendiri juga ada di dekat kita, yaitu manusia itu sendiri. Karena apa sih yang kita makan? Kayaknya lo gede wah. Gila, langsung masuk ke dalam. Keong mas dengan ukuran sedang biasanya akan terbawa bersama saudaranya keong sawah. Mereka adalah makanan yang lezat. Dengan daging yang kenyal dan rasa yang gurih, banyak peminat di kalangan masyarakat untuk produk pangan ini. Biasanya, mereka diolah menjadi tutut kuah kuning hingga dibakar menjadi sate. Ada cara kreatif yang ditemukan oleh peneliti Amerika tentang pengendalian hama keong ini, yaitu dengan cara aquaculture. Metode ini adalah menghadirkan musuh alami mereka yang mampu memakan keong dewasa, bayi, hingga telur keong yang ada di sawah. 3 kandidat utama adalah udang-udangan, cacing planaria, dan ostracoda. Ketiganya adalah organisme yang dapat dengan mudah disebarkan di area hama keong berada. Dan tidak jadi masalah jika mereka harus hidup berdampingan, karena ini justru akan menekan keberadaan hama keong di sawah. Sedangkan Cina dan Jepang sedang mengusahakan sistem irigasi menggunakan air laut. Karena keong air tawar tentunya tidak akan mampu bertahan di air laut yang asin. Namun di sisi lain, air laut membuat tanah tidak subur, sehingga membuat pertumbuhan padi menjadi terhambat. Hingga dibuatlah rekayasa genetika kepada tanaman padi agar mampu bertahan di kondisi yang seperti ini. Mungkin dalam waktu dekat, tanaman padi ini akan hadir di Indonesia dan menjadi solusi untuk dapat mengatasi hama keong mas. Dari keong mas, kita belajar bahwa setiap individu selalu memiliki 2 sisi di mata manusia. Di mata para petani, keong mas adalah hama yang tidak diinginkan kehadirannya. Sehingga, berbagai cara akan dilakukan untuk dapat menyingkirkan mereka dari sawah. Di sisi lain, bagi pecinta aquascape, keong mas adalah hewan menawan yang dapat menjadi pembersih sekaligus memperindah tampilan akuarium dengan warna emasnya yang mencolok. Dari keong mas, kita juga belajar
Kau akan berharga saat kau berada di tempat yang seharusnya. Dan kau akan dilupakan saat kau berada di tempat di mana kau tidak diinginkan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah turut dalam pembuatan video ini. Yang pertama kepada Pak Agus Suroto selaku dosen pengampu mata kuliah pengendalian hama penyakit tanaman. Yang kedua kepada Alam Semenit dan Papa Vera Somnifera sebagai sarana kami dalam pencarian materi tentang keongmas. Dan yang terakhir kepada semua pihak yang telah bersangkutan dalam pembuatan video ini. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.